Itu yang membuat saya kayak mulai jatuh cinta sama Swedia waktu itu tuh. Wah gila, seramah ini, saya bilang. Tahun lalu saya keterima Belanda pun nggak ada undangan kayak gini gitu ya. Jadi saya kayak happy, wah seramah ini dan acaranya juga senyaman ini, seenak ini. Kebetulan waktu itu kampusnya Kak Chalmers mengirimkan technical representative. Jadi datang menceritakan apa, mempromosikan Chalmers di depan mahasiswa-mahasiswa yang keterima di Chalmers. Saya masuk di kelas itu dan tahu nggak sih? Hari itu saya benci banget sama marketing. Si orang itu marketing, dia lulusan nanoteknologi, dia punya gelar master di bidang nanoteknologi, tapi dia kerja jadi marketingnya Chalmers. Dan memang saya akui jempol, harusnya dia naik gaji gitu di Chalmers. Gila nih orang, presentasinya mantep. Dia awal cerita tentang kampusnya, bangunannya, kemudian dia ngasih foto-foto yang sangat luar biasa menarik dengan cara penyampaian yang menarik. Di orang India, menarik semua. Bahkan dia ngeliatin foto di ketika Chalmers tuh apa namanya, bersalju tipis-tipis sehingga indah banget. Wah, terus dia bilang Gothenburg adalah kota yang arsitekturnya sama dengan arsitektur Jakarta, kota tua, sama persis kata dia. Jadi Anda nggak akan ngerasa asing, walaupun saya sendiri asing di Jakarta kota tua begitu ya, karena saya baru sekali ke kota tua. Terus dia bahkan ngece kampus lain gitu. Oh kita harusnya bangga jalan. Jadi orang itu asik banget, cara nyampeinnya asik, nggak kaku gitu ya, nggak selayaknya anak kampus, nggak selayaknya apa, pegawai kampus. Dia bener-bener asik nyampein, bahkan dia bawain kita kue gitu. Nah, hari itu saya nyesel sekali nggak daftar Swedish Institute itu. Dan tujuan saya datang ke situ waktu itu adalah memang saya mau coba ngomong ke si si orang itu, gimana caranya saya bisa ngedefer LOA saya. Kan lumayan kalau sudah dapat LOA buat sampai tahun depan. Tahun depan saya tinggal daftar SI doang kan gitu. Tapi ternyata saya ditolak. Bukan ditolak ya, kata dia susah di Chalmers tuh untuk ngedefer tuh susah banget kata dia. Waktu saya ngobrol berdua, dia bilang ya there are two way kata dia. Yang satu expensive way gitu, yang satu cara murah. Yang expensive way saya diminta paling gampang ya bayar dulu 70.000 krona kali 1.500. Bayar dulu 70.000 krona. Dengan begitu namamu akan tercatat di sistem Chalmers, tahun depan bisa datang. Cara kedua, cara paling murah, decline your offer kata dia. Jadi kan emang sifatnya masih offering, dari LO-nya tuh kayak kan letter of acceptance tuh kan kayak offer apa, kayak offering, kayak penawaran dari kampusnya, ya kamu bisa kuliah di sini, terima mau nggak gitu. Tolak itu kata dia, decline, tahun depan daftar lagi. Ragu dong, bisa nggak tahun depan gue terima? Trauma dengan kejadian di Twente gitu, kejadian daftar Twente. Saya agak trauma dengan cara kedua. Tapi kalau mau pakai cara pertama nggak punya duit bro, 750.000 aja dulu kita kita lah skip gitu. Apalagi ini 70.000 krona kali 1.500, 70 juta minimal. Saya tanya, ada blacklist nggak gitu. Kata dia, Chalmers di Swedia nggak pernah ada blacklist. Kalau kamu decline sekarang nggak ada masalah, tahun depan kamu daftar lagi bisa jadi sangat mungkin kalau emang masih mau kualifikasi bisa diterima. Bahkan kamu nggak perlu ngubah dokumen apapun, pakai dokumen yang sudah ada aja, yang sekarang kamu pakai kemarin, tahun depan kamu pakai lagi katanya. Kecuali IELTS kalau sudah habis ya harus bikin lagi gitu. Saya tertarik sekali. Ditambah emang cara dia komunikasi, ini lagi-lagi marketing kalau emang hebat tuh bahaya banget buat orang kayak saya yang sangat mudah tergoda marketing gitu ya, kurang ajar. Ya akhirnya saya pulang dari acara itu, saya bertekad, oke, gue harus kuliah di Chalmers dengan beasiswa Swedish Institute waktu itu. Saya punya tekad. Akhirnya dari bulan Mei waktu itu ya, Mei Juni 2019 saya siapin semua dokumen, termasuk juga IELTS. Saya tes lagi IELTS dan menarik ya, tahun 2017 tahun 2019 ya 2017 IELTS saya cuma 6,5, tahun 2019 IELTS saya 7. Lagi-lagi nih dampak ngerjain project delivery. Saya daftar semua dokumen dari Swedish Institute, tiba-tiba sudah muncul. Waktu itu saya lupa bulan apa, sudah muncul, sudah bisa di-download form-formnya. Saya isi dari bulan apa, September kali, saya lupa ya, Oktober, pokoknya begitu keluar saya download semua. Yang bisa saya isi sendiri, saya isi sendiri. Sisanya saya kirim ke orang-orang yang saya mintain rekomendasi, ke GM dan salah satu yang satunya
ke mana, ketua organisasi yang waktu itu saya ikutin, ketua yayasan yang saya pernah jadi pengurus di situ. Saya kejar terus sampai dapat, akhirnya dapat gitu ya. Semua isi sudah siap, untuk daftar Chalmers sudah siap. Di bulan Oktober atau November, pokoknya baru pembukaan Chalmers, baru pembukaan pendaftaran kampus, saya langsung upload tuh semua. Nggak nunggu kayak dulu, nggak nunggu bulan kedua, nggak nunggu hari ke-7, hari ke-8, nggak. Begitu buka, saya buka akun saya pilih jurusan. Cuman yang beda adalah saya sudah lagi tidak memilih sustainable energy. Hasil istikharah saya ternyata saya memilih kompleks adaptive systems, yang saya pengen banget menceritakan jurusan itu nanti kalau saya sudah ngalamin kuliahnya. Ini jurusan yang menarik sekali buat saya. Saya pilih kompleks adaptive system di Chalmers. Pilihan kedua saya lagi-lagi sustainable energy di Chalmers. Pilihan ketiga saya kompleks adaptive systems di University of Gothenburg. Pilihan keempat saya engineering management. Kenapa pilih engineering management? Dulu apa ya, sombongnya saya, itu mah kuliah gampang tuh ya. Maaf ya buat lulusan engineering management, mohon maaf. Cuman dulu saya mikirnya, ya namanya juga orang belum kuliah kan, saya mikirnya gampang itu mah kuliahnya engineering management. Jadi seenggaknya kalau saya ketolak di pilihan 1, 2, 3, saya akan keterima di pilihan keempat. Dulu sombongnya gitu. Aduh ya Allah. Mikirnya gitu dulu. Sampai akhirnya saya sudah daftar selesai, pilihan saya sudah selesai semua. Saya tinggal nunggu pembukaan daftar SI. Pendaftaran SI itu bukanya Januari atau Februari gitu ya, saya lupa, 2020. 15 Januari atau 15 Februari begitu. Begitu udah pengumuman dibuka, portalnya sudah bisa dibuka, saya langsung hari itu juga bikin akun di portal, klik gitu ya. Karena dokumen saya sudah siap semua, tinggal upload. Saya upload. Tahu nggak? Karena pengalaman gagal LPDP gara-gara nggak ke-upload. Ngupload dokumen itu sampai 10 kali saya itu. Jadi upload your CV pakai form SI sudah saya upload. Udah keluar tanda centang, tanda di mana bahwa dokumen sudah terlalu dengan baik. Saya klik sampai yakin keluar, oke. Saya delete, saya upload lagi. Kayak gitu. Saking traumanya saya waktu udah nyoba LPDP dulu, ngupload tuh nggak berhasil. Hari ketiga setelah dibuka pendaftaran SI, cuma 10 hari pembukaannya SI itu, jadi tanggal 15 sampai tanggal 25. Hari ketiga saya upload semua sudah yakin gitu ya. Cek satu-satu lagi, sampai cek berkali-kali, ngupload 10 kali, ngecek berkali-kali, tiap hari kali saya buka, saya tes dokumen saya udah upload belum, saya tes kan bisa diklik linknya. Oke, udah yakin semua, sampai saya yakin gak ada yang salah masuk. Jadi kan kadang-kadang kita suka gini ya, form CV masuk rekomendasi gitu kan. Jadi link CV ternyata isinya rekomendasi itu gagal nanti kita. Saya bener-bener mastiin saya nggak boleh gagal sini. Wah, klik submit, keluar nomor saya catat di buku tuh. Buku catatan saya punya catatan kecil, benten gambarnya, saya tulis SI scholarship, username, password, nomor pendaftaran. Udah, saya tinggal tunggu. Sampai datanglah tanggal 3 April. Sebelum 3 April, wah itu deg-degan, tentu deg-degan dong. Saya ketemu teman saya, si Yudi. Yud, doain Yud, beasiswa sama kampusku keterima. Daftar mana? Chalmers lagi? Iya. Jurusan apa? Kompleks adaptive system. Loh, enggak energi tak? Ora, pokoknya aku pindah jurusan, saya bilang. Kata dialah kemudian yang bilang, tapi kalau keterima bikin channel YouTube ya gitu. Si Yudi itu yang membuat channel YouTube ini terjadi. Yudi itu. Nanti ada video diskusi sama si Yudi ini. Terus nggak lama, beberapa hari kemudian, itu belum 3 April ya, menuju 3 April, saya ketemu sama teman saya satu lagi, Ongki. Teman saya di kantor juga. Saya minta, doain kamu kalau nggak doain awas lu kamu ya. Doain apa mas, kata dia. Doain aku keterima beasiswa dan keterima S2. Ya aku doain yang terbaik buat kamu lah, tapi ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Traktir. Allahu Akbar. Tapi karena tahu nggak sih, orang udah pengen banget tuh gitu. Iya udah, pokoknya kalau keterima kamu aku traktir, saya bilang gitu. Bener loh ya, iya. Tak doain kalau kamu terima, kamu traktir aku. Apa traktirnya? Udon aja, Marugame udon, kata dia. Oh iya udah siap, masih bisa lah kalau traktir Marugame udon kan. Terus dia bilang, tambah deh, masa doain orang keterima beasiswa sama S2 cuman Marugame udon? Tambah apa? Koi, Allah Akbar.
Ya wes, nggak apa-apa. Tambah lagi mas apa? Tolejor. Apa sih bahasa tolejor apa? TLJ. Roti yang kesukaanku itu yang melon. Ya udah, tiga-tiganya tak traktir. Tapi kamu doain, awas kamu kalau nggak doain. Dengan dua orang inilah saya berjanji. Yang satu bikin channel YouTube, yang satu traktir. Sampai 3 April datang. Wah, menuju 3 April tuh deg-degan loh ya. Kenapa? Karena saya baca di grup line Chalmers tuh ada yang bilang dia kok berubah ya, status dia di website penerimaan kampus S2-nya itu kok berubah. Berubah apanya? Berubah status. Tadinya kan in progress. Dia bilang dia berubah jadi unqualified. Lah, ngeri banget kan ya. Wah, gila dia udah dapat unqualified kayak gitu. Akhirnya saya buka punya saya. Justru yang punya saya berubah di engineering management. Saya dapat qualified dengan masuk level kayak apa sih? Entah level paling tinggi apanya gitu. Lagi sombong banget ya. Wah, saya bilang oke, jadi paling enggak saya kuliah engineering management nih, saya bilang. Tapi yang Chalmers itu belum ada progres, yang Gothenburg tuh nggak berubah, masih in progress gitu. Terus sempat ada satu, sempat saya lupa ada saya screenshot atau belum, itu sempat berubah di jurusan cita-cita saya yang Communication System tuh berubah jadi qualified. Cuman saya lupa pernah saya screenshot apa enggak, karena biasanya saya screenshot saya kasih ke istri saya. Tapi saya ingat banget pernah berubah qualified terus berubah lagi in progress. Lalu 3 April datang pengumuman, saya dapat 3 email dari website University Admission. Ada email, hasil sudah keluar, silahkan lihat di website, cara ngeliatnya gini gini gini, artinya gini 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 gitu ya. Lalu ada email dari Chalmers, congratulations, you have been admitted. Wah, seneng banget rasanya keterima di jurusan pertama yang saya pilih, Complex Adaptive Systems. Walaupun senangnya cuma 20 menit. Menit setelahnya dan hari-hari setelahnya pushing. Kenapa pushing? Ini jurusan apaan? Saya bilang itu. Complex Adaptive System itu kalau di Chalmers website, kalau teman-teman baca nanti di website Chalmers, mensyaratkan memang S1-nya itu teknik fisika, salah satunya matematika atau teknik fisika. Jadi itu kayak lanjutan teknik fisika. Tapi saya bilang, ini apa? Saya bilang, ini jurusan apa? Saya nggak tahu bisa apa nggak kuliah ini. Terus saya bilang, belum tentu lagi kan. Beasiswanya juga belum tentu dapat, saya bilang. Kemudian saya bilang ke istri saya, kalau ini gagal, udahlah, saya mau berhenti ngejar beasiswa ini. Dan udah, saya mau cari di dalam negeri aja, saya bilang. Sampai istri saya bilang, emang mau anak-anakmu jadi orang yang gampang nyerah gara-gara kamu gara-gara mereka ngelihat kamu nyerah waktu ngejar S2 gini. Istri saya bilang gitu. Ditambah buntutnya tuh kira-kira gini, besok nanti kalau anak-anak kita udah gede ngejar sesuatu gagal, terus mereka nyerah, mereka akan bilang, dulu ayah juga nyerah, ngapain aku ngejar segitu ngoyonya. Kalau nggak salah istri saya juga bilang kayak gitu. Akhirnya saya bilang oke, bukan nyerah, mungkin agak istirahat dulu sebentar kayak tahun 2018, istirahat dulu. Baru kemudian hari demi hari lewat, saya cuekin aja gitu ya. Dari nunggu jadi nggak nungguin, jadi panik lagi, itu udah kelewat semua rasanya tuh ya. Kita rasain semua. Datanglah harinya di tanggal 1 Ramadan 24 April 2020. Itu hari dimana SI bilang mau diumumin siapa saja yang dapat. Saya tunggu pagi nggak ada, saya tunggu siang nggak ada, sore nggak ada, malam apa di mana ini, aduh ya, buka websitenya nggak ada, buka puasa juga nggak ada, ya jelas mana nih bung, mana sih itu ya, nggak ada dong masuk waktu buka puasa ya kan. Jadi nggak datang pengumuman. Di email saya cari, saya refresh itu yang nggak ada email mana. Terus saya buka website SI, ternyata tidak lewat email pengumumannya, itu lewat web SI. Diumumin di web, bukan di email. Jadi saya buka email tuh percuma. Wah, sampai malam nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Saya teraweh waktu itu lagi pandemi, sudah mulai keluar. Jadi kita terawehnya di rumah. Saya teraweh sama istri, terus istri istirahat, saya witir setengah 10-an lah, jam 9 lewat 10 lah kalau nggak salah tuh. Selesai witir, doa bentar, saya buka saya buka handphone. Sudah ada notif, bukan notif, ya notif dari Line atau dari WhatsApp gitu, udah ngasih tahu, SI sudah keluar, SI sudah keluar. Wah, deg-degan dong. Saya buka PPC karena masih muncul di Chrome gitu ya, saya refresh,
muncul memang satu news baru. Kira-kira itu judulnya saya lupa apa, tapi intinya itu memang pengumumannya di situ. Saya buka, saya download, lemas rasanya. Kenapa? Saya kayak udah yakin nggak bakal dapet nih gitu. Saingannya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Lemes, akhirnya waktu itu saya putuskan udahlah, saya cuma mau lihat ada nggak penerima SI itu yang jurusannya kompleks adaptive system juga gitu. Saya dulu lihatnya gitu aja. Saya download list, jadi ada dua list, yang satu beasiswa yang buat Afrika gitu, yang satu list beasiswa SI. Formatnya paling kiri itu nomor pendaftaran kita gitu ya. Nah, nomornya pokoknya nomor nomor pendaftaran kita. Kemudian kolom keduanya itu kalau nggak salah kode kampus, kolom ketiga itu negara, kolom keempat itu deskripsi jurusan yang dia pilih. Karena saya cuma pengen lihat jurusannya, ini wer nih. Yang saya lihat langsung kanan, saya nggak mau lihat kiri, takut kecewa gitu. Dan kayak udah yakin gue gagal nih. Saya lihat pelan-pelan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, sampai urutan 9 ada kompleks adaptive systems. Saya bilang, wih, ada lu keterima jurusan kompleks adaptive system, penerima SI, mantap juga nih orang. Saya bilang, saya geser ke kiri, set, negaranya Indonesia. Indonesia juga. Orang gila mana dari Indonesia ini yang sama-sama daftar kompleks adaptive system? Karena ini jurusan nggak main-main, saya bilang gitu. Wih, ada orang yang segila saya, bisa bilang gitu ya. Saya lihat kiri, CTH, Chalmers. Wih, Chalmers. Indonesia Chalmers. Ada juga, saya bilang, ternyata orang Indonesia daftar kompleks adaptive system di Chalmers. Saya geser kiri, nomornya nomor familiar. Saya lihat, ini bener bukan sih? Ini gue kenal nomor ini. Saya taruh handphone, saya tarik tas kerja saya itu ya, saya ambil buku catatan saya buka halaman yang isinya tuh catatan SI. Saya samain nomornya itu, saya bandingin duanya ini. Allahu Akbar. Nangis loh. Nangis seneng rasanya, ya Allah. Istri saya bangun gitu ya. Kenapa ya? Udah keluar pengumumannya, saya nengok gitu. Udah. Saya bilang dapat, dapat beasiswanya, dapat. Saya peluk istri saya. Setelah saya peluk, yang saya ingat bukan dapat beasiswanya, tapi harus bikin channel YouTube dan harus naktir ongki. Saya bilang ke istri saya itu, aduh, harus naktir ongki dia, aduh gitu. Jadi itulah kenapa alasan channel ini dibuat. Sorry panjang, bermenit-menit. Silahkan di skip juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan di skip. Dan ya, saya akan memulai petualangan baru mulai Agustus nanti sebagai mahasiswa di Chalmers University of Technology dengan beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Saya mohon doanya dan mohon izinnya mewarnai dunia YouTube ini. Mudah-mudahan saya bisa berbagi hal yang bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendoakan ya, Ongki, istri, dan buat Yudi ya, inilah kalau dari channel ini ada pahalanya, Yudi akan dapat pahala juga dia, karena akan mengalir kan buat orang-orang yang ada kontribusi kebaikan. Dan saya berharap apa yang saya bagikan kedepannya bisa bermanfaat buat semuanya. Demikian aja buat kali ini. Sampai ketemu lagi.